Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita pada kesempatan ini tentang hadis-hadis Arba'in Nawawiyah. Kita sampai pada hadis yang ke-10 di mana diriwayatkan dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu bersabda, "Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sungguhnya Allah itu Maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik pula. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin, dan Allah memerintahkan kaum mukminin dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihah. Wahai para rasul sekalian, makanlah yang baik-baik dan beramal salehlah kalian. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari kebaikan-kebaikan dari rezeki yang kami berikan kepada kalian. Tsumma dzakara rajula yutilu safar. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tentang seorang yang sudah lama bersafar, asy'atha akbar, yang rambutnya semrawut dan penuh dengan debu, yamuddu yadayhi ila sama, yang dia mengadahkan kedua tangannya ke arah langit dengan berkata, seraya berkata, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia dapat gizi atau dapat makanan dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana bisa dikabulkan doanya. Hadis riwayat Muslim. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang pengaruh makanan yang halal dengan diterimanya amal saleh. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihah. Wahai para rasul sekalian, kulu minat thayyibati, makanlah dari yang baik-baik, wa'malu shalihah, dan beramal saleh. Di sini digandengkan antara makanan yang baik dengan amal saleh. Kenapa? Karena keterkaitannya sangat kuat, sangat erat ya. Makanya Rasulullah SAW memberi contoh bahwasanya kalau makanan yang tidak halal menjadikan amal tertolak ya. Kemudian Rasulullah SAW beri contoh tentang seorang yang berdoa, dan doa adalah ibadah yang agung, tetapi ternyata dia makan dari makanan yang haram. Akhirnya doanya sulit diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia makan dari makanan yang haram. Tapi di sini dibuka dengan hadisnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun ya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sungguhnya Allah Maha baik ya. Allah Maha baik. Thayyib sendiri, apakah ini termasuk nama Allah? Thayyib Maha baik. Ada khilaf di kalangan para ulama ya, khilaf. Apakah thayyib termasuk nama Allah? Khilaf ulama ya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya thayyib termasuk nama Allah, sehingga seorang boleh menamakan anaknya dengan Abdul Thayyib. Sebagian mengatakan bahwasanya thayyib ini bukan nama Allah, tapi dia hanya khabar. Kenapa? Karena dia datang dalam bentuk nakirah ya, ini secara thayyibun ya. Lain halnya kalau Nabi mengatakan innallaha at-thayyib. Seandainya dia mengatakan at-thayyib pakai alif lam, maka itulah nama Allah. Tetapi ketika Nabi datangkan dengan nakirah, innallaha thayyibun, maka thayyib bukan nama Allah. Tapi saya katakan ini masalah khilafiyah. Sama seperti jamil, innallaha jamilun. Ya, Nabi tidak mengatakan innallaha al-jamil. Dialah Allah yang terindah, tapi innallaha jamil, sungguhnya Allah indah. Ya, sama, innallaha thayyib, sungguhnya Allah itu baik ya. Beda dengan kalau at-thayyib, alif lam, at-thayyib itu seperti dialah Allah yang terbaik. Sehingga ada khilaf ulama apakah thayyib termasuk nama Allah atau tidak. Ada dua pendapat ya.
tayyib, makna tayyib sendiri ya. Makna tayyib ya. At-tayyib itu adalah lawan dari al-khabith. Dari al-khabith. Dan ini banyak dalam Al-Qur'an. Allah menggandengkan antara at-tayyib dengan al-khabith. Kalau at-tayyib artinya baik, al-khabith artinya buruk. Buruk ya. Tayyib artinya baik, al-khabith. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, liyamizallahu al-khabitha min at-tayyib. Seperti firman Allah, liyamizallahu al-khabitha min at-tayyib. Agar Allah membedakan antara yang buruk dengan yang baik. Contoh juga kata Allah Subhanahu wa taala, al-khabithatu lil-khabithin. Wal khabithun lil khabithat, kemudian kata Allah wat thayyibatu lit thayyibin. Wat thayyibatu lit thayyibin. Wanita baik, wanita buruk untuk lelaki buruk. Lelaki buruk buat wanita buruk. Wanita baik-baik untuk laki baik-baik, laki baik-baik untuk wanita baik-baik. Intinya at-thayyib adalah lawan daripada al-khabith. Terus apa maksudnya Allah baik? Maksud Allah Maha baik adalah Allah suci atau bersih dari segala kekurangan. Segala kekurangan. Ya, dan ini maknanya kata sebagian ulama, maknanya mirip seperti Al-Quddus. Ya. Al-Quddus sama, yaitu suci dari segala kekurangan. Tidak ada kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha bersih, Maha suci, Maha baik. Tidak ada kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu maksudnya Allah Maha baik. Tidak ada keburukan sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menjelaskan konsekuensi dari Allah Maha baik. Maha baik adalah Allah tidak menerima kecuali yang baik. Makanya Allah tidak menerima kecuali ya yang baik ya. Allah tidak menerima kecuali yang baik, yaitu hanya akidah yang baik. Allah hanya menerima akidah yang baik. Allah hanya menerima perbuatan yang baik, amal yang baik. Allah hanya menerima perkataan yang baik. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib." Ilaihi yas'adu al-kalimut thayyib. Ya, kepada Allah naik perkataan yang baik. Jadi Allah hanya menerima perkataan yang baik. Perkataan yang baik Allah tidak terima, ya. Makanya Allah mengatakan, "Mathalu kalimatin khabithatin." Ada perumpamaan kalimat yang buruk. Jadi ada perkataan yang buruk, perkataan yang baik. Perkataan baik diterima oleh Allah, perkataan buruk tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama akidah yang buruk tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang buruk tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya setelah Nabi menjelaskan bahwasanya konsekuensi dari Allah Maha baik, Allah tidak menerima yang kecuali yang baik pula. Setelah itu Nabi beri contoh, ya. Setelah itu Nabi beri contoh, ya. Ya. Tentunya ketika Nabi menjelaskan, Nabi menyebutkan dalil tentang para rasul, innallaha amara al-mu'minina bima amara bil mursalin, sungguhnya Allah memerintah kaum mukminin dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai orang-orang yang beriman, wahai para rasul, ya makanlah yang baik-baik dan wa'malu salihah, dan beramalah saleh. Ya. Nah, perbuatan baik ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antara syaratnya harus dari makanan atau hasil yang halal.
hasil yang halal. Jika ternyata makanan dia berbuat baik dari makanan yang haram atau dia berbuat baik dari hasil yang haram, maka tidak diterima oleh Allah karena Allah hanya menerima yang baik pula. Ya, hanya menerima yang baik pula. Setelah itu Nabi memberi contoh tentang seorang yang sudah lama bersafar. Bersafar kemana? Sebagian ulama seperti Ibnu Daqiqil Id dan juga Ibnu Al-Mulaqin mengatakan orang ini sedang bersafar dalam rangka ketaatan. Ya, bersafar dalam rangka ketaatan. Ya. Apakah dia mungkin karena haji misalnya, karena haji atau jihad ya misalnya, atau umrah ya, atau dan lain-lain ya. Dia sedang menjalankan safar dalam ketaatan tapi ternyata dia makannya dari hasil yang haram. Makannya dari hasil yang haram ya. Taib. Rasulullah SAW kemudian menyebutkan contoh tentang thumma dzakara ar-rajula yutilu safar. Orang ini contoh tersebut ya. Sebut sifat-sifatnya sebagai berikut. Pertama, dia adalah orang yang sedang bersafar, musafir. Yang kedua, dia yutilus safar. Yutilus safar. Safarnya sudah lama. Kemudian yang ketiga, ash'ath akbar. Ash'ath akbar. Artinya adalah rambut semerawut, tidak tersisir, penuh debu. Kemudian di antara ciri berikutnya, yamudu yadayhi ilas sama, mengangkat kedua tangannya ke langit. Kemudian dia mengatakan ya Rabbi ya Rabbi. Dia berkata ya Rabbi ya Rabbi. Kemudian dia mengulang-ulangi doanya, ilhah, merengek-rengek dalam doanya. Di antaranya dia mengulang-ulang. Baik. Ini ada berapa perkara ya. Satu, dia musafir. Yang kedua, sudah lama safarnya. Yang ketiga, merawat rambutnya. Yang keempat, mengangkat kedua tangan. Yang kelima, dia bertawasul dengan Rabb. Yang keenam, dia berengek-rengek. Ini 6 sebab ini seluruhnya. Keenam perkara ini adalah sebab dikabulkannya doa. Jadi, saya ulangi, Rasulullah SAW sedang menyebutkan contoh tentang pengaruh makanan terhadap tidak diterimanya suatu ibadah. Ibadah ini dalam kasus ini contohnya adalah doa. Ya. Jadi Rasulullah memberi contoh pengaruh makanan haram terhadap tidak diterimanya ibadah ya. Jadi perhatikan contoh ini laki ini, dia musafir. Kita tahu safar adalah sebab dikabulkannya doa. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihinna." 3 doa yang pasti dikabulkan, tidak ada keraguan tentang pengkabulannya. Di antaranya da'watul musafir, doa orang yang sedang bersafar. Berarti doa orang bersafar mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang yang bersafar diberi rahmat oleh Allah banyak. Dia diberi keringanan, boleh salat 2 rakaat, dikosor, kemudian dia kalau puasa boleh berbuka, tidak harus berpuasa, ya dia boleh nanti diqadha di bulan yang lain. Di antaranya doanya mudah dikabulkan karena dia seorang musafir. Perhatikan, dia musafir. Kemudian sebab yang kedua, dia bukan baru bersafar. Dia yutilu safar, safarnya sudah lama.
Safarnya sudah lama dalam perjalanan jauh. Maka tadi saya katakan sebagian ulama seperti Ibnul Mulaqqin dan juga Ibnu Daqiq, para ulama Syafi'iyah, mereka mengatakan ini safarnya sedang dalam safar ketaatan, mungkin sedang berhaji yang butuh waktu yang lama, mungkin sedang umrah, mungkin sedang berjihad, mungkin sedang bersafar. Pokoknya dia sedang bersafar ketaatan, bukan safar jalan-jalan, bukan. Tapi dalam safar ketaatan, ya. Dan lamanya dia bersafar ini merupakan sebab juga dikabulkannya doa. Ya, bukan hanya sekedar safar tapi sudah lama bersafar. Kemudian Ash'ath akbar, rambut semerawut. Kemudian penuh dengan debu, akbar. Dan ini juga kondisi seorang yang jauh dari kesombongan. Seorang dari kesombongan dan penuh kerendahan, kehinaan di hadapan Allah, maka itu sebab dikabulkannya doa. Makanya Nabi SAW mengatakan, contohnya, wa amma sujud fajtahidu fid du'a faqamin astajaba lakum. Adapun sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, karena mudah dikabulkan doamu dalam sujud. Kenapa? Karena orang sedang sujud, dia jauh dari kesombongan. Dia sedang sujud dan dia berkata, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ya, maha suci engkau Allah yang maha tinggi. Dia mengakui kerendahannya, mengakui kehinaannya. Dia meletakkan bagian anggota tubuhnya yang paling dia agungkan, letakkan di tanah, mengakui keagungan Tuhan. Saat itu dia mudah dikabulkan. Kenapa? Dia jauh dari kesombongan. Dia jauh dari kesombongan. Sama seperti dalam hadis kata Nabi SAW, Rubba ash'ath akbar madfu'un bil abwab law aksama ala Allah la abarrahu. Betapa banyak seorang yang dia rambut semerawut, penuh dengan debu, kalau ngetuk pintu ingin bertamu ditolak, tapi seandainya dia bersumpah dengan nama Allah, maka Allah akan kabulkan sumpahnya. Demikian juga dalam hadis ketika Allah membanggakan para jemaah haji di padang Arafah. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, "Unzuru ila ibadi haula'i, ja'uni syu'than ghubran, ushhidukum anni qad ghafartu lahum." Wahai para malaikat, lihatlah hamba-hambaku, mereka datang kepadaku di padang Arafah, rambut semerawut penuh dengan debu, saksikanlah aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi mau saya, di antara sebab dikabulkannya doa, seorang jauh dari kesombongan, ya. Apa yang mau dia sombongkan? Penampilan tidak necis, rambut semerawut penuh dengan debu. Ya, beda kalau orang mungkin sedang naik mewah, naik mobil yang mewah, kemudian necis, penampilan oke. Ya, beda dengan orang yang dalam kondisi susah, dalam kondisi bersafar, mungkin biaya tidak cukup dan macam-macam. Ini rambutnya semerawut, rambut penuh dengan debu. Ini sebab dikabulkannya doa. Kemudian sebab dikabulkan doa berikutnya adalah mengangkat kedua tangan. Ketika seorang mengangkat kedua tangan berdoa, ya, maka sungguhnya dia sedang menjalankan salah satu adab dalam berdoa, yaitu dia mengakui kehinaannya di hadapan Rabbul Alamin. Ya, makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah hayyin sittir yastahi min 'abdihi idza rafa'a ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifran." Ya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah malu jika ada seorang hambanya mengangkat kedua tangannya ke arah Allah, ya, kemudian Allah kembalikan kedua tangannya dalam kondisi kosong. Ya, Allah malu, Allah kabulkan. Makanya di antara adab doa adalah kita mengangkat tangan. Mengangkat tangan ketika berdoa, dan ini dilakukan oleh orang ini. Ya muddu yadai ila sama, ya muddu, berarti dia ulurkan tangannya seakan-akan dia benar-benar dalam kondisi terdesak. Kita tahu Nabi SAW berdoa terkadang begini, terkadang Nabi mengangkat tangan sampai kelihatan kedua ketiak beliau. Ya, ketika istisqa Rasulullah SAW minta hujan, Rasulullah SAW mengangkat begini. Sampai tingginya, sampai terkadang ini sampai seakan-akan di langit Rasulullah SAW mengangkat begini sampai kelihatan bayadhu ibtaihi, yaitu putihnya kedua ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara sebab dikabulkannya doa adalah mengangkat kedua tangan ke arah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting angkat, ada yang begini, ada yang begini. Bebas saja. Kata semakin seorang semakin sulit, biasanya diangkat semakin tinggi biasanya demikian. Ya. Terkadang Rasulullah SAW dengan menunjuk jari dalam khutbah Jumat misalnya. Tapi intinya mengangkat tangan, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu bentuk pengakuan kerendahan seorang hamba, mengakui ketinggian Allah, kemudian minta kepada Allah. Tapi sebab berikutnya yang dia lakukan adalah dia berkata ya Rabbi ya Rabbi, dan ini adalah tawassul dengan rububiyah, ya. Ya Rabbi maksudnya tawassul dengan nama Allah Ar-Rabb. Nama Allah Ar-Rabb. Jadi ini banyak dalam Al-Quran, kita perhatikan doa-doa dengan Rabb. Contohnya, Rabb, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ghufirli wa liwalidayya, kata Nabi Nuh. Kata Allah kepada dalam Al-Quran, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Katakanlah, ya Rabbku, ampunilah
rahmatilah kedua orang tuaku. Wa qur rabbirhamhuma, rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka berdua merawatku ketika masih kecil. Kemudian juga doa Nabi Nuh alaihissalam, Rabbi ghufirli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minan. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Banyak. Rabbana zalamna anfusana, Rabb semua. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami, Nabi Adam dan Hawa, sungguh kami telah menzalimi diri kami. Jika kau tidak mengampuni dosa-dosa kami, sungguh kami termasuk hamba-Mu yang merugi. Kemudian apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan banyak doa-doa para anbiya dan juga doa-doa orang saleh dengan Rabbana Rabbi Rabbana. Kenapa? Karena dikabulkannya doa berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan pengaturan alam semesta. Allah memberi rezeki, Allah menahan rezeki, Allah mengatakan kun fayakun. Ini semua berkaitan dengan rububiyah Allah. Yang kita tahu rububiyah Allah adalah berkaitan dengan pengaturan alam semesta. Maka seorang dianjurkan ketika berdoa dengan menggunakan nama Allah, ya Rabbi, Rabbana, Rabbi, Rabbana, itu bagus ya. Kemudian di antara sebab yang dia lakukan, karena dia merengek-rengek, dia ulang-ulang, ya Rabbi, berarti dia ulang-ulang. Ya, di antara sunnah Nabi SAW kalau berdoa Nabi mengulang sampai 3 kali. Karena Nabi SAW idza da'a thalathan, kata Ibnu Mas'ud. Adalah Rasulullah SAW jika dia berdoa 3 kali. Rasulullah mengulang-ulang sampai 3 kali. Dan dilakukan oleh orang ini, dia berkata ya Rabbi, ya Rabbi. Dia mengulang-ulang sampai berulang-ulang. Dan ini adalah merengek-rengek, ilhah, merengek-rengek dalam berdoa, itu di antara sebab-sebab dikabulkannya doa. Makanya ketika seorang berdoa, tidak mengapa dia memaparkan kekurangannya. Dia merengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti doa Zakaria, ya. Rabbi inni wahanal 'azmu minni, ya. Washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftu mawaliya min wara'i wa kana imra'ati aqira. Kata Nabi Zakaria ketika ingin dianugerahkan anak, dia berkata, ya Rabbku, ya, tulangku sudah lemah. Aku sudah sangat tua. Washta'ala ra'su syaiba, rambutku semua sudah putih, enggak ada hitamnya, semua putih. Wa imra'ati akhir. Kemudian istriku mandul. Tapi saya butuh ya Allah. Saya khawatir kalau saya meninggal enggak ada yang mengurusi Bani Israel. Fahabili min ladunka waliya. Anugerahkanlah kepadaku ya anak yang saleh dari sisimu. Dia berdoa sambil merengek, sambil menyebutkan kekurangannya. Dan itu baik dalam berdoa ya. Seorang menyebutkan kekurangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengakui kerendahannya, mengakui keperluannya, mengakui kebutuhannya kepada Allah, merengek-rengek, itu sebab dikabulkannya doa. Perhatikan, ternyata lelaki ini yang diberi contoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dia telah melakukan 6 sebab dikabulkannya doa. Yang jika satu saja dilakukan, ya, memudahkan dia untuk dikabulkan doanya. Apalagi terkumpul pada dirinya 6 sebab ini. Terkumpul pada dirinya 6 sebab ini. Tapi ternyata doanya tidak dikabulkan. Namun ternyata doanya tidak dikabulkan. Kenapa? Nabi SAW jelaskan. Makanannya, minumannya, mat'amhu haram. Ternyata, kata Nabi, mat'amhu haram. Makanannya haram. Terus, malbasu haram. Mashrabu haram. Minumannya haram. Malbasu haram. Pakaiannya haram. Apa yang dia pakai haram. Pakaian di sini umum ya. Pakaian di sini umum mencakup baju ya. Baju, kemudian mungkin jam tangan, mobil yang dia pakai. Ya. Yang itu dia gunakan dalam dirinya, mobil apa kayak ya. Baju, jam tangan, semuanya haram. Maka meskipun dia sudah melakukan sebab-sebab dikabulkannya doa, namun ketika ada penghalang, ini semua penghalang dikabulkan, ini namanya penghalang.
Sebab-sebab sudah ada. Sebab-sebab dikabulkan doa sudah ada. Sudah lengkap kalau saya katakan. Sudah lengkap. Ya. Tapi ada penghalang. Inilah penghalangnya, ya. Makan haram, minum haram, pakaiannya haram. Apa yang terjadi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa anna yustajabu lidzalik. Sehingga apa? Kesimpulannya, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana bisa dikabulkan? Bagaimana mau dikabulkan? Baik. Ini kesimpulan daripada hadis yang kita bahas, hadis nomor 10. Saya ulangi urutannya, tolong perhatikan. Nabi membuka hadisnya dengan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan konsekuensi Allah maha baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik pula. Kemudian Nabi SAW menjelaskan tentang keterkaitan antara makanan dengan diterimanya amal saleh, ya. Kata Nabi SAW, fa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah memerintahkan kaum mukminin dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal saleh. Makan yang baik, beramal saleh. Ada kaitannya antara makan yang baik dengan beramal saleh. Kemudian Allah berfirman kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah dari yang baik yang kami rezekikan kepada kalian. Jadi tinggalkan rezeki yang haram, ambil rezeki yang halal. Setelah itu Rasulullah SAW memberikan contoh tentang seorang yang sudah lama bersafar, ya. Dan safarnya adalah safar ketaatan, disebut oleh para ulama, safar untuk haji atau jihad atau umrah dan yang lain-lain. Ya, Rasulullah ingin jelaskan bagaimana contoh suatu ibadah tidak diterima karena makanan haram. Ibadah tersebutlah doa. Dan doa kita tahu adalah ad-du'a'u huwal ibadah, kata Nabi SAW. Doa adalah intisari ibadah. Ya. Bahkan boleh kita katakan ibadah teragung adalah doa. Kenapa? Karena dalam doa benar-benar nampak bukti antara hamba dengan Tuhan. Hambanya mengaku saya sebagai makhlukmu ya Rabb, saya butuh kepada pertolonganmu, dan dia mengakui ada Tuhan sehingga dia mengatakan ya Allah ya Rabbi, dia minta. Ya, berarti dia mengaku dia sebagai hamba. Jadi doa atau ibadah yang paling menunjukkan bagaimana lemahnya hamba dan agungnya Tuhan adalah doa. Karena ketika itu benar-benar nampak kerendahan dan kehinaan hamba dan benar-benar nampak keagungan Tuhan karena sang hamba sedang berdoa kepada Tuhan. Makanya kalau seorang berdoa kepada selain Allah itu super syirik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah." Dan siapa yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah? Karena doa itu adalah ibadah yang paling membuktikan hamba yang tunduk kepada Tuhan. Jadi Nabi memberikan contoh tentang ibadah doa. Ibadah doa tersebut ternyata tidak diterima. Gara-gara apa? Gara-gara makanan haram. Nih lihat, dia sudah memenuhi sebab-sebab dikabulkannya doa. Musafir, safarnya sudah lama, rambut samawat penuh dengan debu, mengangkat kedua tangan, ya Rabbi, merengek-rengek. 6 sebab dikabulkannya doa. Tetapi ternyata sebab-sebab sudah dilaksanakan, sudah lengkap, ya. Sebab-sebab sudah lengkap, ya. Tapi ada penghalang. Penghalang ternyata apa? Makannya haram, minumnya haram, pakaiannya haram, ya. Saya ingin jelaskan pakaian haram sini juga penghalang, ya. Jadi bukan yang menghalang bukan cuma yang kita makan doang, yang kita pakai juga menghalangi. Jadi dikabulkannya doa karena Rasulullah mengatakan umbal basuhu haram. Ya, karena sebagian orang dia mungkin main riba, mungkin dia main judi, dia mungkin bohongin orang. Ah ini kalau ini bukan buat makanan, ini buat saya beli mobil, ini buat saya jalan-jalan untuk makan yang halal. Tapi untuk yang jalan-jalan, untuk beli mobil, untuk foya-foya, untuk sana kemari yang haram. Padahal tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Mau dipakai uang haram tersebut untuk makan sama dengan dipakai uang haram tersebut untuk beli pakaian, tidak ada bedanya. Oleh karenanya, jika dia menggunakan uang haram tersebut untuk makannya atau untuk minumnya atau untuk beli pakaiannya, untuk beli mobilnya, untuk beli sendalnya, untuk beli sepatunya, untuk beli tas brandednya, maka ini semua menjadikan amal tidak diterima, di antaranya doa. Kalau doa saja tidak terima, bisa jadi amal-amal yang lain juga tidak diterima. Akan kita bahas setelah ini, tolong dihapus. Selanjutnya para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas tentang contoh-contoh amal tidak diterima, ya, karena ada sebab penghalangnya. Karena ada sebab penghalangnya, ya. Contoh-contoh
amal-amal yang tidak diterima karena ada penghalangnya. Dalam kurung meskipun amal tersebut sah. Tersebut sudah sah dan gugur kewajibannya. Contoh, ya, seperti sabda Nabi SAW tentang siapa yang minum khamar, lam yaqbalullah salatu arba'ina yauman, ya. Allah tidak terima salatnya 40 hari. Sama. Siapa yang man atakaina arrafan lam tuqbal salatu arba'ina yauman, ya. Siapa yang datang ke dukun sekedar nanya-nanya, ya. Tidak diterima salatnya 40 hari. Dalam hadis juga yang lain, budak yang kabur dari tuannya dalam hadis, tuannya tidak diterima salatnya hingga kembali kepada tuannya. Ini semuanya datang dalam hadis, ya. Saya hanya sampaikan secara singkat. Kemudian di antaranya misalnya Nabi mengatakan salah satu la tuqbal salatu fawqa ru'usihim shibran. 3 orang yang Allah tidak akan menerima salatnya di atas kepalanya, ya. Di antaranya rajulun amma qaumun lahu karihun. Kemudian di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-akhwani al-mutasariman, 2 orang yang sedang bertikai. Ya, bertikai. Ini juga salatnya tidak diterima. Salatnya tidak diterima. Ini contoh datang dalam hadis. Ini semua hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini semua hadis-hadis Nabi. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan ada di sana amalan yang tidak diterima karena ada penghalangnya, meskipun amal tersebut sudah sah dan gugur kewajibannya. Orang yang mabuk, apakah setelah dia sadar dia wajib sholat? Wajib sholat, dia sholat. Tetapi dia sholat 40 hari tidak ada pahalanya. Kalau dia tidak sholat, ya lebih dosa lagi. Artinya, misalnya dia minum khamar hari Kamis, kemudian dia hari Jumat dia sadar, ya dia wajib sholat. Tapi selama dari hari Jumat sampai 40 hari ke depan, sholatnya tidak diterima. Kenapa? Dia sudah melakukan punya penghalang. Penghalangnya dia minum khamar. Sama 2 orang sedang bertikai. Al-akhwani mutasariman, kata Nabi SAW, orang tidak diterima solatnya, tidak diangkat kepalanya, solatnya tidak diangkat di atas kepalanya, tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Dia bertikai. Bertikai satu dengan yang lainnya, sesama saudara saling bertikai, tidak diterima solatnya sampai mereka berdamai kembali. Kemudian contohnya lagi, orang yang pergi ke dukun, sekedar nanya-nanya, tidak membenarkan, kalau membenarkan perkataan dukun kafir. Tapi sekedar nanya-nanya, nanya dukun, ingin tahu, ya. Salatnya 40 hari tidak diterima. Tidak diterima. Salatnya sah. Kalau dia sudah salat sudah sah, kita tidak bilang dia harus mengqadha lagi, salatnya sah, tetapi tidak ada pahalanya, tidak terima selama 40 hari. Sama budak yang kabur dari tuannya, ya, al-abdul abiq, dalam hadis orang kabur, budak yang kabur, kemudian dia salat tidak diterima salatnya sampai dia kembali kepada majikannya. Ini semua dalil yang menunjukkan ada ibadah yang diterima, yang sah tapi tidak diterima ibadahnya tersebut. Contoh dikiaskan, para ulama mengkiaskan, ya. Para ulama mengkiaskan dengan hadis-hadis tersebut perkara-perkara berikut.
Contoh apa? Contoh berhaji dengan uang haram. Ya, berhaji dengan uang haram. Berhaji dengan uang haram, ya. Apakah hajinya sah? Kata para ulama hajinya sah. Ya, hajinya sah. Tetapi dia tidak dapat pahala sama sekali. Hajinya tidak mabrur. Dia mengatakan labbaik dalam hadis dhaif datang, ya, hadis dhaif tapi maknanya benar. Jadi kalau seorang berhaji dengan haji uang haram, kemudian dia sampai dia berkata labbaik Allahumma labbaik, maka ada yang menjawab, malaikat menjawab la labbaik wala sa'daik, tidak ada labbaik bagi engkau. Ya. Hajjuka ghairu mabrur, hajimu tidak mabrur. Kenapa? Dari uang haram. Maka Allah mengatakan kalau ingin haji diterima harus dari uang yang halal. Adapun seorang haji haram dari uang haram maka hajinya tidak diterima. Sebagian fuqaha mengatakan kalau ada seorang berhaji naik ontanya kemudian dia pakai uang haram, biayanya pakai uang haram, dia naik ontanya, nafkahnya dari uang haram. Dia pergi di Mina, dari Mina dia mabit, kemudian dia pergi ke padang Arafah dengan ontanya tersebut, kemudian dari situ kemudian dia dari Arafah kemudian ke Muzdalifah, dari Muzdalifah kemudian ke Mina, semua naik onta dia, lempar jamrat semua sampai dia pulang kampung, yang haji ontanya bukan dia ya, yang haji apa ontanya bukan dia. Kenapa? Karena dia dari uang yang haram ya. Ini contoh bagaimana ibadah diterima sah tapi tidak diterima. Kenapa? Karena dari uang yang haram ya. Seperti itu. Demikian juga di antaranya ya. Misalnya contoh tidak diterima ini lain lagi ya. Berdasarkan hadis yang kita bahas, pembahasan lain ya. Hadis yang kita bahas, sedekah ya. Sedekah dengan harta haram ya maka tidak diterima. Ini contoh juga berhaji dengan uang haram. Contoh jadi para ulama menyebutkan misalnya wakaf dengan uang haram. Sama ya. Ya, wakaf dengan uang haram. Ya wakafnya sah tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dari uang haram. Ini misalnya orang korupsi, orang kemudian dia ingin wakaf dari korupsi tersebut. Ya sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga sedekah dengan harta haram maka tidak diterima ya. Serta sedekah dengan harta haram tidak diterima ya. Contoh sedekah dari hasil judi ya. Kenapa? Allah thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak terima kecuali yang baik. Sedekah dari hasil riba ya, misalnya para ribawiyin, tukang riba membangun masjid tidak diterima. Tidak diterima. Kalau dia niat bersedekah tidak diterima. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini dosa. Tahu ini uang haram, sengaja bersedekah dengan uang haram dan menganggap ini sedekah, dosa. Ya, saya ulangi, beda ya antara orang bersedekah dengan uang haram dan ini sengaja dia punya hasil riba, hasil judi, dia saya bersedekah Allah terima. Ini enggak boleh, dia berdosa. Lain halnya dengan seorang sudah bertobat dan ingin membebaskan dirinya dari uang haram, itu lain cerita. Itu lain cerita. Tapi kalau dia berniat untuk bersedekah dengan uang haramnya sebagai sedekah, maka ini tidak akan diterima, bahkan sebenarnya mengatakan itulah dosa. Ya, itulah dosa. Maka sedekah dengan harta haram, apa untuk bangun masjid, untuk anak yatim, tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik pula ya. Seperti pejabat yang koruptor, kemudian dia ingin bersedekah dari hasil korupsinya, tidak diterima. Membantu anak yatim, membantu apa, tidak diterima. Kenapa? Itu uang haram. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terakhir kita bahas tentang bertobat dari uang haram ya. Bertobat dari uang haram. Saya menakjubkan satu saat saya pernah di Arab Saudi, kemudian saya dengar di radio Quran ya tentang pemerintah Arab Saudi memberi pengumuman siapa yang merasa pernah mengambil korupsi uang negara maka silakan ditransfer ke rekening ini. Yang ingin merasa
supaya dia membebaskan diri daripada uang haram ya. Maka banyak transferan ya. Maksudnya mungkin ada yang merasa dia kerjanya nggak beres, dia merasa makan uang haram, maka uangnya dia kembalikan. Pemerintah membuka rekening khusus untuk menerima uang-uang yang merupakan hasil yang tidak benar ya. Itu pernah terjadi di Arab Saudi, saya pernah dengar pengumumannya ya. Tapi bertobat dari uang haram, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, uang haram tersebut diketahui pemiliknya. Apa namanya? Ya. Diketahui uang haram tersebut tidak diketahui pemiliknya. Tidak diketahui pemiliknya. Contoh seorang dahulu mencuri, dia sudah tidak tahu siapa yang dia curi. Seorang mungkin merampok, dia tidak tahu lagi ini siapa yang dia rampok dulu. Ya, dia bingung. Atau dia curi di mana, dia tidak tahu lagi pemiliknya. Nah, bagaimana cara dia bertobat dari uang haram tersebut? Kalau tidak diketahui pemiliknya, ya, maka seharusnya uangnya diserahkan ke Baitul Mal. Uangnya diserahkan ke Baitul Mal milik kaum muslimin. Setelah itu disalurkan pada perkara-perkara yang merupakan kemaslahatan kaum muslimin. Ya, contoh buat fakir miskin boleh, buat jembatan boleh, buat masjid boleh, enggak ada masalah. Jadi uang tersebut haram bagi orangnya. Tapi ketika diambil ditaruh kepada Baitul Mal menjadi halal karena dikembalikan kepada pemiliknya enggak diketahui. Kalau pemiliknya diketahui diserahkan kepada Baitul Mal menjadi milik kaum muslimin, dimanfaatkan. Maka disalurkan pada perkara yang merupakan kemaslahatan kaum muslimin. Bikin masjid boleh, bangun jembatan boleh, bangun madrasah boleh. Ya, apa saja. Karena Ustaz kok kita bangun masjid pakai uang haram? Bukan, uang haram tersebut statusnya haram bagi dia. Dia yang mencuri. Tetapi ketika dia bertobat, uangnya dia kembalikan, dia tidak tahu pemiliknya, maka uang tersebut diletakkan ke Baitul Mal, milik bersama kaum muslimin. Jadi statusnya berubah dari haram menjadi halal. Saya ulangi. Ini haram bagi pencuri. Berubah status jadi halal, berubah status jadi halal. Jadi halal bagi kaum muslimin. Taib, jika uang haram tersebut diketahui pemiliknya, bagaimana cara bertobat ya? Maka ada dua kondisi. Yang pertama, diperoleh dengan cara zalim. Dengan cara zalim, ya, seperti mencuri. Contoh mencuri, korupsi, kalau korupsi uang negara tinggal kembalikan ke negara. Ya, korupsi perusahaan misalnya, korupsi perusahaan swasta ya. Kemudian apa? Merampok, menipu dan lain-lain. Tapi kita tahu pemiliknya. Kalau tahu pemiliknya, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Ustaz, kalau ternyata pemiliknya tidak diketahui, ya berarti kembali hukumnya kepada Baitul Mal. Ya. Kembali kepada Baitul Mal. Ustaz, sekarang Baitul Mal enggak ada. Kalau Baitul Mal enggak ada, udah kita yang sebarkan salurkan sesuai dengan ijtihad kita.
kepada hal-hal yang bermanfaat, ya, hal-hal yang bermanfaat. Yang kedua, diperoleh dengan cara tidak zalim atas keridhaan kedua pihak. Contoh apa? Contoh misalnya uang haram hasil apa? Hasil zina. Hasil zina sama-sama ridho, ya. Yang laki-laki yang berzina bayar, dia ridho dengan zina tersebut. Kemudian main judi, ya. Ya sudah. Sama-sama ridho, sama-sama kesepakatan main judi, dia kalah, ya sudah. Maka diambil judi, ya. Misalnya di antaranya riba, ya. Riba, ya, sama, dia ridho dengan riba. Dia tidak dikatakan tidak terpaksa, ya. Memang masalah riba ini masalah khilaf panjang, ya, karena disifati dengan kezaliman. Tetapi secara zahir bahwasanya ridho antara kedua belah pihak apa? Ridho, zina, judi, riba, kemudian misalnya nyanyi penyanyi misalnya, ya. Uang haram, ya, nyanyi dangdutan dapat duit banyak, kemudian jual kaset-kaset dan macam-macam, ya. Musik-musik, ya. Pemusik. Nah, untuk ini bagaimana cara bertobatnya, ya? Cara bertobatnya, maka uang-uang haram ini pun, ya, uang-uang haram ini pun dikembalikan ke Baitul Mal karena ini asalnya bukan milik orang lain, ya. Ini sudah jadi milik pribadi, artinya saya katakan ini tidak usah dikembalikan kepada orangnya, karena dia ridho untuk diambil. Dia ridho untuk diambil, ya. Dia ridho untuk diambil, ya. Terus bagaimana uang hasil tersebut, ya? Allah alam bisawab. Apakah boleh dia gunakan untuk pribadi ataukah dia harus masukkan kembali ke Baitul Mal, artinya dia sumbangkan? Ini saya yang tidak tahu, ya. Saya Allah alam, saya belum baca lebih panjang lagi, ya. Kalau riba, orang yang riba kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pendapat yang kuat, ya, ada khilaf memang, tapi pendapat yang kuat bahwasanya uangnya dia boleh pakai untuk pribadi, tidak usah dia sumbangkan, dia sudah bertobat, ya. Kata Allah, "Faman ja'ahu mau'izatu mir rabbih fantaha falahu ma salaf." Ya. Wa amruhu ila Allah. Barang siapa yang telah datang peringatan kepada tentang riba, fantaha, kemudian dia berhenti, falahu ma salaf, maka bagi dia apa yang telah lalu. Allah tidak menyuruh kembalikan kepada orang yang dia ambil ribanya. Ya, jadi dan itu lebih mudah bagi dia untuk bertobat, ya. Sehingga pendapat yang lebih kuat kalau seorang sudah bertobat dari riba, uang yang pernah dia peroleh dari uang riba dia boleh gunakan menjadi halal baginya karena dia bertobat. Ya. Wadharu ma baqiya minar riba. Allah mengatakan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba. Seakan Allah tidak mengatakan kembalikan riba tersebut. Ini dijadikan dalil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Allah tidak mengatakan kembalikan riba yang kalian ambil kepada pemilik awalnya. Allah tidak mengatakan demikian, tapi Allah mengatakan wadharu ma baqiya minar riba. Tinggalkanlah selanjutnya yang tersisa dari riba. Artinya yang sudah berlalu tidak jadi masalah. Yang sudah berlalu tidak jadi masalah. Nah, kalau riba pendapat yang lebih kuat, kalau dia sudah bertobat, maka uang yang pernah dia peroleh boleh dia gunakan untuk kehidupannya, dia boleh gunakan untuk usahanya, ya. Nah, apakah itu berlaku juga bagi zina, judi, penyaji dan musik? Wallahu alam bisawab, ya. Mudah-mudahan berlaku juga, namanya sudah bertobat, ya. Tidak harus dia menyumbangkan seluruh hartanya yang dia miliki. Dia bertobat kepada Allah dan dia bisa menggunakan untuk kebaikan-kebaikan yang berkaitan dengan dirinya. Tapi demikian saja para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.